saudara sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya coba lagi untuk go live ya. Mata saya melihat ke sebelah kiri kamera ya. Kalau ke tengah itu matanya nggak cocok ya. Nah, ini saya ingin membacakan satu berita menarik mengenai pasaran Kapolri ya. Jadi Kapolri itu adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 3 nama calon Kapolri sudah beredar. Siapa terkuat? Ini menarik ya. Karena posisi ini sangat menentukan bagaimana polisi kita ke depan ya. Terutama polisi sedang menghadapi tantangan dalam kasus tewasnya 6 laskar FPI, Front Pembela Islam. Bagaimanapun ini menjadi PR bagi kepolisian. Karena penjelasan-penjelasan yang sudah muncul selama ini ya banyak tidak dipercaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat sepanjang yang saya tahu ya, sependek yang saya tahu tentunya itu lebih mengandalkan kepada Komnas HAM untuk mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya. Karena itulah Kapolri baru akan memiliki tantangan untuk mengungkap kasus ini sekaligus merebut kepercayaan masyarakat bahwa Kepolisian Republik Indonesia bisa mengungkapkan kasus ini dengan genuine, atau paling tidak bekerja sama untuk mengungkapkan kasus ini dan tidak berusaha melindungi kalau memang terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana disinyalir berbagai pihak, termasuk Kontras terakhir ya. Kontras mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kita bacakan, ini ada berita dari Kompas TV ya. 3 nama calon Kapolri sudah beredar. Siapa terkuat? Luar biasa ya. Jakarta, Kompas TV. Meski Presiden Jokowi belum mengirimkan surat kepada DPR ya terkait penunjukan calon Kapolri pengganti Jenderal Idam Aziz, namun 3 nama sudah beredar di sejumlah kalangan. Ketiganya merupakan perwira tinggi berpangkat bintang 3. Ya sudah pasti ya, karena harus minimal Komjen, Komisaris Jenderal. Mereka adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komjen Boy Rafli Amar. Boy Rafli Amar selain pernah menjabat Kapolda Banten, juga pernah menjadi Kapolda Papua pada 2017 hingga 2018. Sama seperti Tito Karnavian ya, pernah menjadi Kapolda Papua juga. Boy Rafli Amar bernama lengkap Boy Rafli Amar Galadatua Kayo Basa. Ternyata orang Minang juga ya. Lahir di Jakarta pada 25 Maret 1965. Ayahnya berasal dari Solo, sedangkan ibunya dari kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ternyata Boy Rafli Amar orang Sumatera Barat ya. Saya pikir ada Acehnya juga, ternyata Sumatera Barat. Ia adalah cucu dari sastrawan Indonesia Aman Datuk Mojo Indo. Wah, ini Aman Datuk Mojo Indo ini ngotop nih. Apa ya Aman Datuk Mojo Indo itu, kalau tidak salah ada bukunya ya, sastranya. Boy menikah dengan Irawati dan telah dikarunia 2 orang anak. Karir Boy Rafli Amar mirip dengan Tito Karnavian, seperti tadi yang saya katakan, yang melejit setelah menjabat Kapolda Papua. Hal yang sama juga, Boy juga saat ini menduduki jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Ya, saudara sekalian, ketika Tito Karnavian hendak dijadikan sebagai Kapolri, terlebih dulu dia magang sebagai Kepala BNPT agar bisa naik jadi bintang 3 setelah Kapolda Metro Jaya bintang 2. Begitu naik jadi Kepala BNPT, dia jadi bintang 3 dan kemudian jadi Kapolri. Boy Rafli Amar juga baru beberapa bulan menjabat sebagai Kepala BNPT. Sedikit kontroversial ya, karena penunjukannya konon pada waktu itu tidak sepengetahuan Presiden Jokowi, karena Kapolri Idam Aziz melakukan penunjukan dan penugasan seperti itu, tetapi akhirnya memang diakui memang keinginan istana ya. Kita teruskan ya. Sosok kedua adalah Komjen Gatot Edi Pramono.
yang dilantik menjadi Wakapolri sejak Desember 2019. Sebelumnya Gatot Edi Pramono menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Nah, ini juga career path yang betul-betul dahsyat untuk menjadi seorang Kapolri ya. Beberapa Kapolri menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, termasuk Tito Karnavian, dan sebelumnya waktu itu yang lupa saya kumisan ya, Idam Aziz juga mantan Kapolda Metro Jaya ya. Gatot Edi Pramono lahir di Solo. Mande ya, rupanya Solok lagi ya. Di Solo, sama-sama Solo, Sumatera Barat pada tanggal 28 Juni 1965. Wah, ini sama dengan Sandi Uno nih, kelahirannya 28 Juni ya. 1965. Lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Selain itu, ia juga pernah menduduki posisi Direktur Reskrimum di Reskrimum Polda Metro Jaya di tahun 2011 dan analis kebijakan Madya Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri 2012. Sebelum menjabat Kapolda Metro Jaya, Gatot bertugas sebagai Wakapolda Sulsel 2016, staf ahli sosial ekonomi Sahlis Sosek Kapolri 2017, serta asisten perencanaan dan anggaran Asrena Kapolri 2018. Jadi Jenderal Gatot Edi ini pernah mengundang saya secara pribadi waktu menjadi Kapolda Metro Jaya untuk meminta masukan soal demo buruh ya. Pada waktu itu saya mengatakan ya, berdasarkan konstitusi yang namanya demo itu adalah hak. Karena itu ya tugas dari aparat keamanan adalah menjaga agar demo itu berlangsung secara aman dan damai, bukan melarangnya. Itu masukan saya pada waktu itu. Dan sosok ketiga adalah Komjen Polisi Agus Andrianto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Bahar Polri. Agus lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 16 Februari 1967. Paling muda ya. Agus merupakan lulusan Akademi Polisi 1989 dan merupakan orang pertama jabat bintang 3 di angkatannya. Wah, paling muda ya. Agus diketahui berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum jadi Kabaharkam, ia menjabat Kapolda Sumut menggantikan Komjen Firly Bahuri yang menjadi Ketua KPK. Jadi Sobat RH sekalian, ketika saya ke Medan dan kebetulan ada urusan dengan, ketika saya masih menjadi pengurus di sebuah BUMN, saya pernah beranjang sana ke Kapolda Sumut ini ya. Waktu itu tentu bintang 2 ya, Irjen Agus Andrianto ini ada fotonya kebetulan ya. Jadi saya juga kebetulan kenal dengan mereka ya. Kita lanjutkan ya. Salah satu karya yang terbilang fenomenal adalah saat dia harus menyidik kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kala itu Ahok menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2016. Jadi Sobat RH sekalian, itu tadi 3 nama yang dikabarkan menjadi calon Kapolri. Sesungguhnya bagi masyarakat, ya barangkali masyarakat tidak terlalu peduli siapa Kapolrinya, kecuali tentu para pendukung masing-masing atau elit-elit yang terkait dengan mereka. Tetapi secara umum sebenarnya masyarakat kan menginginkan siapapun yang menjadi Kapolri, maka dia haruslah bisa mengembalikan atau menjaga marwah kepolisian. Seperti yang saya katakan tadi, tantangan terberat adalah bagaimana menyelesaikan masalah Laskar FPI. Tewasnya 6 Laskar FPI yang sampai sekarang pasti menyita perhatian publik. Dan kalau dari perkembangan pemberitaan yang ada, sepertinya memang banyak PR bagi Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Permasalahan bukan pada susahnya mengungkap kasus ini, tetapi pada dugaan-dugaan terjadinya, kalau dalam kedokteran, malpraktek ketika menangani 6 Laskar FPI ini. Itu kalau kita bicara levelnya di lapangan. Tapi kalau kita bicara misalnya levelnya itu semacam ada desain ya, semacam grand design untuk katakanlah
membuntuti, mengikuti Habib Rizik dan rombongannya, maka itu akan menjadi sebuah PR yang berat juga. Jadi Kapolri yang baru barangkali terpaksa harus cuci piring terhadap kasus ini, seandainya memang ada sebuah misi khusus untuk, katakanlah, kalau memakai istilah Habib Rizik, mereka seperti digiring ke medan pembantaian. Ini istilah yang disampaikan Habib Rizik sendiri. Tentunya kan kita harus mendasarkan diri pada azas praduga tak bersalah. Tetapi apapun itu, masalah ini memang harus dibuat terang, dan kepolisian harus bisa memelihara marwahnya dan terus atau menjaga kepercayaan masyarakat. Karena kalau sudah masyarakat tidak percaya dengan penegak hukum, wah itu bahaya, gawat. Selain itu, sobat era sekalian, satu catatan yang juga penting bagi Kapolri baru adalah bagaimana dia lebih bersikap netral dalam politik. Karena banyak keluhan ya bahwa kepolisian itu lebih mengentertain orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Misalnya soal soal penggunaan undang-undang ITE yang sangat masif. Memang kalau kita bicara mengenai hukum positif, bisa saja dicari celahnya. Ada semacam sebuah perilaku yang dianggap menghina, misalnya menyebarkan kebencian, ada keterangan dari ahli dan kemudian dua alat bukti terpenuhi untuk dilakukan eksekusi, misalnya penangkapan dan lain sebagainya. Tapi yang jangan lupa adalah bahwa semua itu kan ada wilayah subjektivitas yang tinggi. Ada kasus yang cepat diproses, ada kasus yang tidak cepat diproses. Beberapa orang mengatakan ya tergantung saja. Kalau Anda berada di sisi berseberangan dengan pemerintahan, mungkin kasus Anda cepat diproses dan cepat dijadikan tersangka. Tapi kalau tidak bersisian dengan pemerintahan, maka barangkali kasus Anda akan aman-aman saja. Nah, ini sebuah penilaian yang tidak baik tentunya. Karena itu Kapolri yang baru harus bisa lebih menegakkan netralitas, profesionalitas, dan juga tentu sikap yang jauh lebih independen. Polri sendiri punya moto promoter. Promoter itu artinya profesional, mo itu adalah ter itu adalah terpercaya, modern. Jadi promoter itu adalah profesional, modern, dan terpercaya. Nah, untuk promoter ini tentu ya tantangan yang harus diingat dan harus dicatat pertama adalah bagaimana menyelesaikan kasus penembakan 6 laskar FPI yang tentu saja ditunggu publik. Ya, sahabat era sekalian, itu saja soal 3 calon Kapolri yang baru. Semuanya sekarang bintang 3 dan pasti ada plus dan minusnya. Siapapun yang dipilih oleh Presiden Jokowi dan di-endorse oleh DPR, kita harus mendukungnya sebagai upaya untuk bagaimana meningkatkan kinerja dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.